Halo semuanya, selamat datang di Standa, serius tapi bercanda. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama narasumber yang super gaul dan keren abis. Nah, kalau misalnya episode kali ini teman-teman bakal bahas tentang pendidikan kreatif nih, apalagi mengenai desain komunikasi visual. Langsung saja kita beri tepuk tangan untuk ibu guru yang cantik ini. Ibu bisa boleh perkenalkan dirinya Ibu? Oke, baik. Halo, sahabat Standa ya? Iya. Halo Sobat Standa, ya perkenalkan nama saya Bu Amal, biasa nama lengkapnya Amaliza Afifah, kayak gitu. Gimana lagi? Bu Amaliza di sini mengajar di konsentrasi keahlian di KAFI ya Bu ya? Iya, Mungkin benar. bisa dijelasin Ibu dikit tentang pengajaran di sini. Baik. Saya Bu Amal mengajar di beberapa sekolah kebetulan untuk jurusan desain komunikasi visual yang sebelumnya namanya multimedia. Nah, sudah 2 tahun ini namanya dari sejak kurikulum Merdeka menjadi desain komunikasi visual. Dan baru tahun ini juga pembelajarannya meningkat lagi, namanya itu pembelajaran mendalam atau deep learning seperti itu. Kalau kenapa Ibu bisa tertarik nih buat berkecimpung di dunia multimedia? Oke, baik, sebelumnya kenalin juga nih, kebetulan bidang keahlian saya itu bukan di DKV. Kebetulan saya ini lulusan dari teknik informatika, namun memang rezekinya ini di DKV gitu. Dari awal perjalanan karir saya sudah 4 tahun menjadi guru desain komunikasi visual dan sudah 4 sekolah yang saya tekuni gitu. Kalau boleh tahu Bu, pas ngajar di KAFI itu tuh dasar-dasar atau ruang lingkup di KAFI itu ada apa aja Bu? Nah, sebelumnya kan karena namanya itu multimedia, multimedia itu tidak spesifik, maksudnya tidak spesifik terlalu luas jangkauannya. Karena multimedia itu dulu tuh namanya itu beberapa mata pelajaran, ada yang namanya teknik pengolahan audio video dulu. Terus ada juga yang namanya desain grafis percetakan. Cuman karena sekarang kurikulum Merdeka namanya itu seluruh, bukan DKV aja sih sebenarnya. Seluruh jurusan itu namanya itu dasar-dasar depannya gitu. Dasar-dasar desain grafis, desain komunikasi visual. Terus ada lagi kalau di jurusan mesin misalnya dasar-dasar teknik pemesinan. Jadi beberapa mata pelajaran untuk kelas 10-nya itu depannya itu namanya dasar-dasar. Tapi kalau ya, itu fase E. Jadi sekarang ada fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12 gitu. Nah, untuk kelas 11 dan 12 ini capaian kompetensinya ini sama. Karena kenapa? Kelas 12 ini sebenarnya kan menjurus ke fokus PKL saja dan juga ujian. Jadinya disamakan fase F sama-sama kayak kelas 11. Kayak gitu. Dan yang di kelas 11 namanya bukan untuk kejuruannya bukan dasar-dasar lagi. Melainkan MPKK, mata pelajaran konsentrasi keahlian DKV, atau mata pelajaran konsentrasi keahlian dari berbagai macam jurus. Misalkan kalau perkantoran ya udah mata pelajaran konsentrasi keahlian perkantoran misalnya gitu. Gitu, baik yang di jurusan OTKP atau perhotelan atau ULP itu depannya kalau nggak dasar-dasar ya mata pelajaran. Nah, itu berbagai topik yang ada di dalam subbabnya seperti itu sih. Berarti kalau misalnya Ibu ngajarin anak-anak persoalan desain komunikasi visual itu tuh yang paling susah ngajarin apa Bu? Kalau saya sih sebenarnya sebelum awalnya ngajarin ketertarikan dulu nih, awalnya ditanyain dulu nih, kamu di DKV ini disuruh atau bagaimana? Karena kan berbagai macam DKV ini kan fokus sekarang desain. Sudah tidak ada lagi sebenarnya audiovisual sebenarnya. Cuman karena memang desain karya ini akan dijadikan portofolio, makanya ditekankan untuk ya udah gimana ininya, baiknya ya harus ada audiovisualnya gitu. Dan sebenarnya kesulitannya ini apa ya, anak-anaknya ini kalau untuk didesain sebenarnya kan awal tuh sketsa dulu ya. Pembuatan sketsa kurangnya ketertarikan anak-anak gitu mengenai sketsa. Anak-anak lebih menyukai untuk digitalnya seperti itu sih. Jadi
Gimana caranya saya ngelola, kebetulan juga saya kepala program di SMK di luar ini untuk jurusan DKV, jadinya tahu nih kelas 10, kelas 11, 12 gimana nih pola pemikiran terhadap jurusan DKV gitu. Jadi oke, kalau misalkan kelas 10-nya sukanya mulai dari digitalnya dulu, berarti saya jadi fleksibel gitu. Oke, ngajarin untuk capaian kompetensi mengenai digitalnya dulu gitu. Ya gitu sih. Berarti lebih kalau misalnya sekarang kan dibedain fase-fasenya ya Bu ya. Berarti kalau misalnya emang fase di kelas 12 itu sendiri udah termasuk fokus ke PKL. Kalau boleh tahu untuk PKL-nya sendiri tuh lebih ke mana Bu menjurusnya? Oke, sebelumnya kalau di kurikulum Merdeka ini, yang anak-anak PKL itu belum pada pulang gitu. Beberapa sekolah mungkin udah, karena mereka menargetkan di kelas 11 3 bulan, 11 akhir 3 bulan, 12 awal 3 bulan gitu. Cuman di sekolah kami ini, di Adiluhur, itu 6 bulan awal dari kelas 3, jadinya selesainya Desember gitu. Jadi sekarang belum selesai, dan untuk beberapa yang kerja sama MOU sama sekolah kami ini, itu ada beberapa hotel, beberapa konveksi, dan juga perusahaan BUMN. Kalau di BUMN itu ada dari PFN, Produksi Film Negara, yang di Otista kalau kamu tahu. Di situ juga ada anak PKL kampus, dan juga ada di beberapa hotel yang ada di Jakarta, di Senin, ada Ibis Senin, ada Mercure, kita kerjasama, terus ada apa ya, terus pokoknya beberapa hotel lah yang kita kerjasama. Dan memang akhir Desember ini saya akan ngejemput gitu anak-anak semua. Keren banget ya teman-teman, dari desain komunikasi visual ini juga untuk magang atau PKL itu lebih luas cakupannya. Kalau boleh tahu Bu, di kelas Ibu hal yang paling seru atau paling lucu yang pernah terjadi sama Ibu tuh apa tuh buat ngajar? Oke, kebetulan kan saya walaupun umurnya nggak terlalu jauh beda gitu sama murid gitu, apa ya, berbagai macam tingkatan kelas, berbagai macam sekolah-sekolah gitu, beda-beda gitu karakter anak-anaknya gitu. Kita mulai dari pendekatan gitu, gimana sih caranya pembelajaran yang menggembirakan gitu. Jadi kita deketin personalnya dulu sih, kalau memang anaknya itu apalagi introvert, seperti itu. Mungkin beberapa guru apa ya, beda, karena kan kalau saya kan pola pikir anak muda ya maksudnya, jadi di kolaborasi dengan ya saya anggapnya tuh murid saya, adik saya ya, anak saya gitu. Jadi gimana nih Bu ya, biar mau gitu, mau sekolah, mau berkreativitas, apalagi kan DKV kadang capek, ngebosenin, buat nirmana kalau udah susah udah tinggal aja gitu. Jadi gimana caranya nih, apakah diajak makan dulu gitu, apakah tertarik ya ayo kita sambil musik gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ada beberapa guru yang memang tidak suka sama di belakang layar kita tuh seperti apa gitu, taunya kita senang-senang padahal tidak gitu. Jadi ya diambil positifnya kalau untuk jurusan-jurusan yang terjunnya di lapangan sih sebenarnya gitu, kayak DKV atau penyiaran seperti itu. Berarti untuk jurusan DKV sendiri bukan skill doang ya Bu yang harus dikejar. Nah, kalau misalnya boleh tahu Bu, untuk tadi kelas 12 atau yang nanti lulus itu kerjanya tuh kemana Bu? Atau ada yang emang udah langsung kerja atau emang lurus ke perkuliahan? Oke, kebetulan dari ini sebenarnya bukan mau membanggakan sekolah kami atau enggak, karena yang saya jalani dari berbagai sekolah, baru sekolah kita doang yang ada yang namanya SBI, Siswa Binaan Industri, yang dimana siswa binaan industri ini bagi anak yang berkembang itu ditarik menjadi karyawan di industri. Makanya kita itu ada yang namanya MOU, kerjasama per 3 tahun, apa ya, anak ini benar sejauh mana mereka berkembang gitu. Jadi ada silaturahmi dari tahun ke tahun bersama perusahaan gitu. Jadi nggak nyetop aja gitu. Misalkan tahun depan kita nggak di sini gitu, nggak di perusahaan A, tapi tahun depannya tetap bisa di perusahaan A gitu. Karena memang banyak perusahaan yang membutuhkan gitu kinerja-kinerja, apalagi dia baik gitu. Kebanyakan sih anak kita yang kayak di hotel disuruh buat mural seperti itu. Terus
poster-poster yang ada di hotel itu kan mesti brandingan hotel kan mesti anak-anak kita sih alhamdulillahnya sudah paham. Seperti itu, Bu. Berarti di sini untuk fasilitas banyak ya, Bu. Kalau fasilitas sendiri tuh di sekolah ini buat DKV ada apa aja, Bu? Kalau boleh tahu. Ya, alhamdulillahnya DKV di sini udah berjalan 4 angkatan dan untuk fasilitasnya ini ya alhamdulillah ini studio ya walaupun kecil ada studionya, ada juga labnya spesifik. Insya Allah kalau ini kita nambah lagi gitu, nambah ke atas seperti itu di tingkat. Tapi belum tahu tahun kapan gitu. Jadi doakan aja. Untuk proyek-proyek yang udah pernah dikerjain sama anak-anak itu ada apa aja, Bu, yang paling Ibu banggakan? Ya alhamdulillahnya ya kita udah 2 tahun ini sih maksudnya udah mulai nih berkembang dan di bulan Januari awal nanti sekolah kami untuk DKV-nya ya sebagai ajang promosi juga itu ada yang namanya gelar karya desain komunikasi visual, yang mana di dalam konsep gelar karya itu ya kita punya tema, itu anaknya juga sih, anak-anak juga bantu gitu, ikut serta spekta gitu namanya. Yang mana jadi ada kolaborasi antar perusahaan, jadi kita manggil perusahaan juga nih, bukan ikut serta menjadi apa, bukan dia seminar atau workshop, bukan buat seperti itu, melainkan anak kita yang sudah PKL di perusahaan ya ini kan karena perusahaan penyewaan alat broadcasting dan perfilman ya kebetulan kita kerja sama beliau. Jadi alhamdulillahnya mereka dipanggil ke sekolah kita mau ya jadi berkolaborasi. Jadi kita ada beberapa film yang ditampilkan dan mereka juga buat film di perusahaan yang tempat PKL sekarang gitu. Itu sih nanti mungkin filmnya juga bisa dilihat di YouTube. Jadi ada beberapa film bikinan anak, musik video juga anak-anak pada buat gitu. Walaupun memang masih kita belum bisa melupakan multimedia itu gitu. Jadi masih ada efek-efek dari multimedia itu gitu. Bukan hal desain semua gitu. Tapi dalam pembuatan nanti itu bakal ada kolaborasi sama DKV di sekolah lain nggak, Bu? Rencananya, ini kan masih rencananya ya karena saya juga kebetulan juga punya tim 1. Jadi pengennya tuh promosi manggil ke sekolah SMP. Beberapa sekolah sih yang mau ya ibaratnya buat ngenalin sekolah kita lah ada DKV-nya gitu. Karena baru tahun ini kelas 10-nya ini jumlahnya luar biasa gitu. Banyak anaknya gitu ketimbang 3 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi itu sih positifnya karena kita saya udah pede gitu. Oke, bisa nih dikenalin kalau sebelum-sebelumnya kan belum pede gitu. Wah, seru banget nih. Padahal baru segmen pertama tadi ya Bu Ama, kita udah banyak cerita persoalan di DKV, persoalan di kelas tuh bagaimana Bu Ama mengajar, dan DKV cakupannya sangat luas. Nah, jangan kemana-mana teman-teman Standa, nanti kita bakal balik lagi di segmen berikutnya untuk bahas-bahas yang lebih seru. Balik lagi di Standa, serius tapi bercanda. Dil, sahur. Dil, siapa? Dil. Tuh, Dil. Itu, apa tuh? Mana sih? Orangnya hilang, Dil. Ah! Aduh, astagfirullah. Pesan air 200 gelas. Dia pesan air, Dil. Tambah lagi. Bocor, Dil. Bocor. Cairan tubuh bocor emang bikin horor. Kurang ion bisa dehidrasi. Nih tanda-tandanya. Catat, Pak. Bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Terus gimana? Pocari Sweat saat sahur. Jaga cairan tubuh
Otska. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro. Ini ada pintu. Adegannya nggak gitu, bro. Alah sama aja. Sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Nggak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim, bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama, bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? To create something unique, a masterpiece of art in its own right, precious, intuitive, and of lasting value. That has been the guiding principle and passion of Carlo, Jean, Rembrandt, and Ettore Bugatti. According to the ingenious founder, Ettore, every Bugatti had to be a holistic masterpiece in art, form, and technique, thus creating automotive legends like the Bugatti Type 35, the Royale, and the iconic Atlantic. From both a technical and aesthetic point of view, the Bugatti Veyron was the company's latest masterpiece, with breathtaking performance and of striking beauty. Now, it's time to move forward and to see the next step. The Bugatti Chiron. Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Plastik bukanlah hal sepele di zaman seperti saat ini. Survei telah membuktikan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pindah planet bukanlah solusi. Berpikirlah untuk semua ini, supaya lingkungan tetap terkondisi. Cintailah alammu seperti engkau menyayangi tubuhmu. Dengan begitu, alam akan senantiasa menjagamu. Buang sampah merupakan hal yang sangat fundamental. Dari sebelum kita duduk di bangku sekolah,
tetapi seolah-olah hanya pelintas mata untuk dikerjakan. Belajarlah untuk lebih bijak karena kita sudah banyak merusak. Mulailah mengurangi dan bukan membanjiri. Gunakanlah akal sehat. Kita harus mulai merawat, bukan membabat. Kurangi penggunaan plastik agar bumi kembali cantik. Plastik memanglah solusi termudah, tetapi tidak ramah dengan bumi, tempat tercinta ini. Stop penggunaan plastik secara berlebihan agar kita bisa bertahan di bumi yang kita dambakan. Less plastic is fantastic. Halo teman-teman, balik lagi di Standa, serius tapi bercanda. Nah Ibu, tadi kita kan udah bahas lebih dalam ya Bu, mengenai DKV-nya itu sendiri. Nah kita bakal ngulik nih peran pendidikan dalam mengembangkan kreativitasnya. Kan siswa itu kan udah semakin banyak ya Bu, terpapar sama konten-konten visual. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar Ibu dalam mengajar di DKV di zaman serba cepat ini? Oke. Untuk tantangannya sih sebenarnya sangatlah banyak, karena yang namanya hasil karya pasti kan ada yang namanya hak cipta ya. Hak cipta tidak bisa perjualbelikan gitu. Ada undang-undangnya karena. Nah, tantangannya memang kita tuh yang namanya visual harus banyak referensi seperti itu. Nah, di dalam referensi itu mungkin saya menyelinapi dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan plek ketiplek kalau kata orang ya. Jangan plek ketiplek dicontoh. Apalagi kalau untuk tingkatan SMK yang mana harus dikasih masukan-masukan arah untuk visualnya yang lebih luas lagi. Ya, karena itu karya-karya orang memang harus banyak referensi. Itu sih ATM jadi sistemnya. Berarti sistem Ibu tuh amati, tiru, modifikasi. Nah, itu kalau buat siswa, berarti Ibu sebelumnya udah pernah ke mahasiswa juga atau gimana Bu? Ya kebetulan saya juga asesor, jadi berbagai pandangan dari siswa SMK ataupun mahasiswa ataupun pekerja gitu ya di industri, itu mungkin saya harus bisa berbagi sudut pandang lah. Maksudnya, oke, kalau untuk siswa tingkatannya yang kita mesti bagi segini nih porsinya nih. Porsi ilmunya. Oke, kalau mahasiswa tingkatannya lebih tinggi lagi, yang mana kalau mahasiswa apalagi khususnya DKV, kalau saya nguji ya, karena kan saya bukan dosen DKV, saya ini asesor yang nguji kebetulan di desain skema-skema desain grafis gitu ya, desain grafis muda, desain grafis media gitu skemanya. Yang mana kalau untuk mahasiswa ini itu lebih lingkupannya lebih luas lagi. Kalau di SMK, mungkin nanti ujian untuk kejuruannya itu ada pembuatan poster atau video. Tapi kalau untuk di tingkatan kuliah, itu dia hal-hal yang lebih spesifik lagi. Misalnya UI UX yang diuji. Ataupun selebih dari poster, ada juga mungkin kalau media ya. Kalau media itu tingkatan mahasiswa untuk skema media desain grafis itu, dia itu ada audio videonya gitu. Tapi kalau untuk desain grafis tingkatan mahasiswa itu hanya desainnya saja seperti itu, digital maupun hasil jadinya seperti itu sih. Berarti itu sesuai tingkatannya ya Bu ya, kesusahannya, kesulitannya. Iya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kreativitas ya Bu. Kalau misalnya kreatif itu tuh bakat dari siswa atau memang usaha dari siswa itu sendiri sehingga menemukan bakatnya, atau dia mencari-cari dari apa yang sering dia perbuat? Ya. Untuk kreativitas ini sendiri sebenarnya unik ya, keunikan dari personalnya masing-masing sebenarnya. Cuman yang namanya anak zaman sekarang kalau enggak dijor-jorin, ayo pokoknya harus desain ini ya. Proyeknya harus berakhir minggu ini. Kalau nggak disuapin seperti itu, sampai muntah gitu. Kalau belum muntah, dia nggak akan adanya yang namanya motivasi untuk mengulik lagi lebih dalam gitu loh, kreativitas itu. Tapi ada juga nih pola pikir siswa gitu, ya, yang mana dia emang dari kecil gitu kreatif gitu. Tinggal kita
arahin lagi nih, oh kamu cocoknya lebih baik ini gitu. Nah, tinggal kalau yang udah dari kecil kan berarti nggak mulai dari nol, tinggal tengah-tengahnya aja kita arahin gitu. Tapi kalau misalnya mulai yang dari nol nih, ya gitu kita mesti jor-jorin sampai muntah, sampai dia pusing, sampai dia stres. Memang mesti seperti itu sih polanya gitu, agar dia ya berkembang gitu. Tadi kan ngomongin pola, kalau ibu berarti tipe orang yang enjoy buat ngajarin sampai dia nurut buat ngikutin pengajaran dari ibu. Kalau untuk siswa kebetulan, apalagi SMK ya, di mana maksudnya bisanya siswa, prosesnya siswa itu ya tanggung jawab guru banget gitu. Kalau mahasiswa kan oke, kita arahin sedikit, tinggal kalian yang kreativitas sendiri gitu. Ya kalau dosen seperti itu. Cuman kalau untuk di SMK ini ya gimana caranya anaknya itu nggak hanya prosesnya lihat dari hasil gitu. Kita harus melihat prosesnya gitu, bukan hanya dari hasil. Jadi ya mau nggak mau kita tuntun gitu. Ya mau nggak mau kita jahat dari awal kasih nilai, ya udah kalau emang itu menurut 5 ya 5 kita kasih nilai. Seperti itu sih sebenarnya. Cuman memang ada yang namanya kan kayak pembelajaran seni budaya, yang mana dia juga kayak ngelukis atau pembuatan nirmana, abstrak segala macam juga. Itu mungkin gurunya ngasih nilai bagus. Cuman kalau untuk di produktif DKV ya memang saya kasih tahu ke tim saya, ya udah kalau jujur jelek ya udah kita bilang jelek gitu, biar dianya termotivasi sih, walaupun memang stres gitu. Ibu ada nggak sih momen ibu tuh meledak pas lagi ngajar kayak, nah ini nih baru anak DKV gitu? Ada banget. Pertama kali saya ngajar mungkin struggle banget ya, karena kan karena keilmuan kita bukan di DKV gitu. Memang hobi kita di DKV karena saya dari kecil itu suka DKV gitu. Cuman ya rezeki kuliahnya di komputer, tapi kerjanya di DKV jadi kita seneng. Tapi awal-awal itu kita struggle. Aduh, mulai dari mana ya? Ini dari mana ya? Nah, pas kita senangnya itu gimana? Pas kita seneng dari mananya? Ya dari anak itu ngeklop sama kita, mau bantu kita dalam hal satu kesatuan. Yang namanya anak DKV atau multimedia zaman dulu itu dia tim kan, satu kesatuan. Jadi ayo lo bisa nggak bisa, ayo mesti sama-sama itu. Jadi sama-sama dirangkul gitu. Jadi saya senangnya gitu. Apalagi saya ya beberapa kebelakangan pernah buat proyek-proyek besar gitu sama ya kayak film berapa, terus buku tahunan pernah saya buat sampai ya film buku tahunan itu jadi itu sih meledaknya. Oh, berarti kalau misalnya di kafe itu berarti bukan cuma desain-desain doang ya Bu, bisa beralih ke film, terus bisa kemana lagi Bu tadi? Ke musik video. Sebenarnya itu karena peralihan dari multimedia seperti itu. Sebenarnya DKV tidak banget menjurus ke video gitu, karena untuk portofolio aja nih. Jadi kalau bisa apapun, momen apapun ya udah divideokan seperti itu sih. Gitu. Tapi selama Ibu mengajar di sini, karya yang emang udah dibuat sama anak-anak, Ibu buat tim tuh apa aja tuh Bu? Ya kebetulan ini anak saya ada di depan, mungkin bukan di sekolah ini gitu. Pernah buat beberapa film, ada 2 film di sekolah yang lain. Dan itu meledak filmnya, alhamdulillah. Yang satu mungkin nggak sampai jutaan. Cuman yang satu itu sampai followers, views-nya itu sampai sekarang mungkin udah 5 juta ya. Dan followers YouTube-nya itu juga sudah 30 ribuan. Jadi itu saya cukup bangga, maksudnya walaupun tidak diakui. Gak apa-apa, itu hal-hal receh yang mungkin terbenak di hati saya. Oh ternyata pernah ya dia ada di posisi itu. Berarti next walaupun hak kita tidak diakui gitu, oke, kita bikin lebih lagi nih, apa nih plan apa gitu sih sebenarnya kalau orang-orang industri kreatif. Jadi jangan udahlah gak usah bikin karya lagi, gak kayak gitu cara mainnya. Kita harus tetap apalagi maksudnya masih muda gitu, ngapain juga bersedih hati kayak gitu. Jadi masih banyak yang harus dijalanin ya Bu, kreativitas atau proyek lain yang harus dikejar. Nah, kalau misalnya di sekolah ini sendiri Bu, Ibu tuh ada sesuatu karya yang udah dibuat sama anak-anak di sekolah ini? Ada banyak. Mungkin kemarin kita juga habis kunjungan industri, beberapa desain kaos kita kan kemarin ke Omah Oblong. Omah Oblong yang ada di Jogja. Kita kunjungan industri di sana, dan itu yang di sablon memang itu sablon manual.
tapi kita sablon hasil desain dari anak-anak kami. Gitu. Ada sih contohnya. Ada sih contohnya. Kalau mau ditunjukin nanti saya tunjukin. Nanti ya, teman-teman standar nanti ditunjukin sama Bu Ama. Gitu. Dan sebenarnya nggak kaos aja sih, sebenarnya ada mug, ada lanyard gitu. Banyak. Ada nirmana, mungkin ada sketsa gambar bentuk, kayak gitu sih hasil-hasil karya anak gitu. Cuman memang belum dirapihkan, belum ada gitu. Meja lemari pajangannya aja sih kayak gitu. Tapi dibuat Ibu dalam membuat project-project itu, Ibu ada megang anak yang, oh ini nih bisa buat macu teman-teman yang lainnya. Nah ini contoh-contohnya ini ada di depan saya, anak saya ini. Iya, karena memang di dalam pembuatan yang tim-tim lapangan itu pasti ada yang 2 atau 3 orang yang benar-benar kerjanya capek banget. Ya itu harus ngarahin teman-temannya gitu. Tapi kalau nggak ada dia gitu, kalau nggak ada mereka ya nggak akan jalan gitu. Memang sih di setiap pembuatan project-project ya cerita-ceritanya memang seperti itu kurang lebihnya gitu. Bukan project film aja, project yang lainnya pun seperti itu. Gitu. Oh gitu ya. Teman-teman standar, kita usai dulu nih di segmen 2 karena nanti kita bakal nunjukin hasil-hasil karya dari anak-anak DKV Adiluhur ya Bu. Ya, Oke teman-teman standar, nanti kita balik lagi ke segmen berikutnya. Tetap di Standar, serius tapi bercanda. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Kamu jangan grogi ya nanti. Ini kamarnya diperketat ya. Kalau ada yang bertindak buruk, bakal langsung ditegur kok. Jadi jangan khawatir ya. Oke Bu, baik saya paham. Dia ini namanya Mahesa, murid teladan sekolah ini. Oh iya, kebetulan kamu murid teladan sekolah Mamu ya? Iya Bu. Siapa tahu fotokopi bisa pelajaran di sini. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah nggak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm sarang jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys?
guys. Aku udah mirip sama Joe Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini ngomong apa kalian, ha? Diam, sahur. Dil, siapa? Dil. Tuh, ada Dil. Itu, ada apaan tuh? Mana sih? Orang hilang, Dil. Ah! Aduh, astagfirullah. Pesan air 200 gelas. Dia pesan air, Dil. Tambah lagi. Bocor, Dil. Bocor. Cairan tubuh bocor emang bikin horor. Kurang ion bisa dehidrasi. Nih tanda-tandanya. Catat Pak. Bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Terus gimana? Pokari sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Utska. А где миндаль и вафли? Шоколад Нестле с миндалем и вафлями. Ом-ном-ном. Нежность, с которой ничто не сравнится. На шоколад не похоже. Nestle Sweetheart. 10 шоколадных сердец в одной плитке. Нежность, с которой ничто не сравнится. Потихоньку. Но он же не молочный. Молочный шоколад Nestle. О май гад. Нежность, с которой ничто не сравнится.
Seringkali kita menganggap sepele, bahkan melupakan keberadaan kecil yang ternyata dapat memberikan pengaruh yang luar biasa. Mereka yang tak dihiraukan, namun dapat menciptakan sebuah keajaiban. Bukan hanya sekedar menyapu dan membersihkan, lebih dari itu mereka telah memberikan kita kehidupan. Tanpa adanya mereka, kita tidak akan pernah tahu bagaimana jadinya bumi kita saat ini. Mereka yang bersedia meski terkadang hanya dipandang sebelah mata. Nyatanya, mereka merupakan sebuah eksistensi yang luar biasa. Terlepas dari semua itu, merekalah orang-orang yang rela dan bersedia menjalankan tugas untuk terus menjaga lingkungan kita. Sebab untuk mewujudkan sesuatu dibutuhkan kesadaran dan kesediaan dari hal sekecil apapun itu. Bukan meminta untuk dihargai, tapi sudah seharusnya kita menghargai. Halo teman-teman, balik lagi di Standa, serius tapi bercanda. Kita udah masuk ke segmen terakhir nih Bu. Sebelum kita tanya jawab, aku mau nanya lagi nih. Ibu, gimana sih caranya Ibu ngejaga mood atau mental siswa-siswi Ibu nih? Apalagi kan Ibu ngajar Gen Z, yang tadi kan Ibu bilang nggak jauh beda umurnya. Itu gimana Bu, jaga mental mereka? Oke, baik. Kalau untuk jaga mental, jaga mood anak itu sebenarnya dengan berbagai macam teknik gitu yang bisa kita lakukan. Apalagi yang namanya guru kreatif itu ya dituntut gitu. Gimana caranya tidak membosankan gitu, harus menggembirakan. Berbagai macam cara itu, contohnya misalnya diawali gitu, misalnya dengan pengenalan, ditanya apa kabar hari ini, sehat apa enggak, udah sarapan apa belum. Nah itu salah satu pertanyaan yang membangun semangat anak gitu. Terus ada juga misalnya kita main games dulu nih, atau kita kasih gift dulu nih apa, misalnya kita challenge dengan nanti kalau tepat waktu kita kasih nilai baik ya segala macam. Jadi untuk tugas-tugas yang lain nggak perlu nih. Jadi anak dari situ sih sebenarnya sudah mulai terpacu gitu untuk semangat gitu. Dan ada juga sebenarnya jurusan lain juga ngiri sama DKV ini karena dari fasilitasnya yang ya lumayan mahal gitu, dan anak-anaknya juga lebih kreatif dan dipandang sama beberapa jurusan lain agak iri gitu. Makanya saya tekankan ke anak-anak kalau misalnya nggak mood atau apa ya cerita aja gitu, jangan dipendam dan akhirnya merusak ke semua sekolah gitu, ke sekolah kamu kerusak gitu. Karena kan faktor mood nggak mood itu sebenarnya banyak ya, ada dari faktor keluarga, terus faktor teman, faktor lingkungan rumah, faktor lingkungan sekolah. Jadi kita ya gimana caranya harus tahu nih satu persatu modelan anak, etikanya anak gimana, terus perilakunya anak bagaimana. Ya itulah, ya guru dibilang harus tahu psikolognya anak gimana gitu. Jadi ya saya belajar dari anak gitu. Walaupun saya mengajar, tapi saya juga belajar dari perilakunya anak seperti apa gitu. Berarti keren banget nih teman-teman. Bu Amas bukan ngajar juga, tapi dia juga harus jaga mental anak siswa-siswanya itu sendiri ya Bu. Nah Ibu tuh ada pesan gak sih Bu buat siswa-siswi yang merasa kreatif tapi dia tuh minder sama karya-karyanya sendiri? Ibu ada pesan-pesan nggak? Oke. Kebetulan ya yang saya tahu ya, saya berpesan untuk anak-anak DKV terutama, karena sekarang zamannya teknologi digital sudah merajalela, ya kalian seharusnya memanfaatkan. Tapi ada beberapa mungkin siswa yang memang introvert ya. Kebanyakan anak-anak DKV itu introvert, maunya menyendiri.
yang menyendiri, yang lagi rame ya rame gitu. Nah caranya gimana? Ya kita rangkul gitu. Cuman ya alhamdulillahnya gitu. Mungkin karena saya selalu kalau mengajar itu kasih pasti wejangan akhiran dengan gimana nih kita hari ini pembelajarannya atau refleksi nih apa yang udah kamu dapat. Jadi anak tuh dekat sama kita gitu. Nah misalkan kurangnya saya di sini, oke besok kita perbaiki ya gini. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya kalau memang kalian kurang respect gitu sama teman kalian, apa di mana biar saya perbaiki gitu. Jadi satu kelas dengan 3 tahun perjalanan sekolah di SMK itu menyenangkan, diharapkannya sih seperti itu gitu. Dan sarannya untuk anak-anak yang introvert, Bu ya membuka diri gitu. Karena saya juga jangan takut sama saya, anggap guru-guru semua itu menjadi teman. Ya, jangan ditakuti tapi kalian harus dekati tapi juga tidak yang lebay-lebay gitu, yang menye-menye gitu. Dan harus terus kembangkan, belajar, teknologi sekarang sudah banyak AI, silakan dipelajari, cari referensi sebanyak-banyaknya, tapi jangan monoton di itu-itu lagi. Seperti itu sih. Itu teman-teman pesan dari Bu Ama yang sangat inspirasi. Nah, kita bakal ada tanya jawab nih Ibu dari penonton live TikTok Ibu. Ada 4.000 orang yang komen tadi masuk ke kita. Nah, Ibu siapkan pertanyaannya? Boleh. Oke, untuk pertamanya, apa skill utama yang harus dimiliki siswa DKV di era digital? Oke, skill pertama sih sebenarnya bukan skill sih sebenarnya, harus kepo. Kita tuh itu sebenarnya semua orang itu ya pasti kepo gitu. Cuman keponya ke lebih yang positif ya. Kepo dengan visual ternyata luas banget loh. Visual cetak, visual media apa, ada visual dari dilukis, ada sketsa, ada apa. Itu kita harus kepo sih sebenarnya. Itu sih teknik yang pertama awalnya. Kalau kita nggak kepo, ya sekolahmu juga ya adem ayem aja gitu. Nggak ada tantangan bagi kamu di sekolah gitu. Jadi yang saya harapkan sih jangan sampai kamu sekolah nggak ada ceritanya gitu kalau kalian ya nggak kepo sama keadaan lingkungan sekolahmu gitu. Oke, untuk pertanyaannya kedua nih Bu, gimana cara ngatasin ngeblank atau kehabisan ide saat lagi mendesain? Oke, ini sebenarnya semua murid kalau mendesain itu perlu waktu yang panjang ya dan banyak ngeblanknya sebenarnya. Sebenarnya sih tergantung sama apa ya kemampuan kita atau hasil yang kita kerjakan gitu, di mana kalau kita sering terbiasa sama hal-hal yang nggak akan boring gitu ya, kayak gitu sih. Berarti itu ya Bu untuk jawaban yang pertanyaan kedua. Kalau untuk jawaban pertanyaan ketiga Bu, tools desain yang paling wajib dikuasai untuk pemula itu apa? Sebenarnya kalau tools desain atau software desain itu ya Photoshop, Illustrator. Cuman pemula banget itu ya Photoshop gitu sih. Oke. Untuk pertanyaan keempatnya, bagaimana cara Ibu menilai karya siswa yang gaya desainnya nih berbeda-beda? Sebenarnya kalau untuk penilaian desain itu kan ada indikator penilaian yang mana kita harus menilai misalnya dari ukuran sesuai sama brief kita atau enggak gitu. Karena kan yang namanya pembuatan desain atau apa, brief dari klien dulu nih. Kalau klien pesennya ya mesti, gue maunya persegi ukuran A4, terus warna paletnya merah, hijau, kuning misalnya. Tapi ternyata yang dibuatnya itu merah, hijau, coklat misalnya. Jadi harus semaksimal mungkin dilakuin gitu loh. Gitu ya. Untuk pertanyaan kelimanya nih Bu, lebih penting mana, kreativitas atau teknik? Pertama sih dua-duanya sih sebenarnya penting gitu ya, gitu. Cuman
awal mulanya itu kita harus tahu sebenarnya tekniknya sih. Teknik menggambar kan ada banyak ya, teknik pembuatan sketsa ada arsir gitu, ada teknik apa gitu kan, bentuk segala. Nah kalau kita nggak tahu awal mulanya, sebenarnya dengan teknik coret-mencoret juga itu sebenarnya udah menimbulkan yang namanya kreativitas gitu. Karena kalau memang orang awam melihat, oh itu coret-coretan doang, bukan sebenarnya. Itu teknik bisa dinilai dari cara hanya kita buat titik itu bisa menjadi kreativitas yang luar biasa. Dari cara kita bikin titik aja kita bisa buat wajah orang gitu. Atau bisa membuat jadi sketsa panirmana atau ide cerita yang lain kayak gitu. Kalau untuk pertanyaan berikutnya, kesalahan yang sering dibuat anak-anak DKV pada saat bikin tugas tuh apa? Apa ya? Sebenarnya kan ada proses yang namanya praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Biasanya anak DKV ini langsung lompat ke produksi tanpa lihat praproduksinya itu gimana. Makanya yang agak sering kecewa gitu. Jadi pas edit endingnya pembuatan pasca produksi, nah dia baru kelabakan tuh. Baru misalkan proses editing, oh baru ngumpulin aset A, baru ngumpulin aset B, baru nyatuin ini. Nah itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih. Jadi tekniknya itu ngelompat ke akhir, sebenarnya nggak boleh gitu. Cuman yang namanya anak SMK balik lagi, apalagi dia tuh SMK sekarang tuh dibilang pembelajaran hanya 2 tahun karena. Jadi saya mewajarkan hal itu, apalagi project-project DKV itu dituntut banyak banget gitu kan, bikin ini, bikin itu. Jadi ya udahlah ya, kalau selagi kita bisa nuntun di akhir gitu pengumpulan semua data ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman balik lagi struggle-nya ya itu berantem lah. Pasti ada terjadi miss gitu atau berantem antara saya dan murid gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya rukun lagi gitu sih. Nah untuk pertanyaan berikutnya, gimana caranya Ibu memberitahu anak-anak untuk bikin portofolio yang menarik? Oke. Untuk dari portofolio sendiri ya, kalau portofolio itu saya pakai 2 sih sebenarnya. 2 teknik. Pertama dari sebelum mereka mulai pembelajaran pasti kelas 10 pengenalan ya. Itu saya sudah kasih tahu nih gambaran anak DKV itu yang mana tuh harus menunjukkan karya-karyanya di mana harus ditaruh di portofolio. Untuk apa? Untuk nanti pada saat PKL perusahaan melirik itu kita karena kirimkan CV dan portofolionya. Itu yang pertama. Terus kalau untuk yang kedua itu ada lagi portofolio setelah PKL, pelamar kerja gitu. Dan isi poin-poinnya itu jangan yang monoton sebenarnya kalau untuk isi. Ya, jadi kalau untuk yang mau PKL itu hasil dari seluruh pembelajaran, kalau mau ngelamar kerja hasil dari dia pada saat PKL. Karena kan untuk meng-up ya ide cerita. Karena kalau di portofolio yang masih sekolah itu mungkin masih kurang-kurang poin-poinnya. Karena untuk elemen-elemennya itu mungkin masih tabrakan, campur. Karena yang namanya anak DKV itu kan harus konsisten. Konsisten warna, konsisten font, size, dan segala macamnya. Jadi ya gimana caranya kita atur dan revisi sebanyak-banyaknya. Itu sih. Gitu ya. Terus untuk peluang portofolionya itu sendiri, kerja yang paling menjanjikan untuk lulusan DKV itu apa sih, Bu? Untuk lulusan DKV itu bisa jadi desainer peluangnya, terus bisa jadi juga UI UX designer, bisa jadi editor juga gitu. Beberapa hal sih sebenarnya lingkup DKV ini luas karena semua yang kita lihat itu ya semua kita lihat misalnya di jalan itu ada unsur DKV-nya kayak gitu. Sudut manapun bisa jadi DKV dan bisa kita buat ide cerita gitu di skrip apa namanya hasil karya kita gitu. Terus gimana Ibu tetap produktif tanpa merasa tertekan nih dalam mengajar anak-anak? Apa ya? Gimana apa ya? Balik lagi ke sebenarnya kan kita juga ada hal lain ya, sibuk di luar dari ngajar gitu. Hal lain di balik biar kita nggak apa ya tetap rasional, pemikiran ngajar juga tetap rasional dan apa ya mood ya apa tadi pertanyaannya Ibu tuh ngerasa tetap produktif walaupun lagi ngajar anak-anak dengan karena berbagai macam project itu menjadi satu nilai produktif gitu karena kebanyakan project jadi produktif gitu dan anak-anaknya dikenali dengan berbagai macam project supaya
ya nggak kaget-kaget lagi pada saat PKL seperti itu, bahwa dunia kerja itu tidak seenak sekolah gitu, lebih terjun tanpa diarahkan gitu kan kalau di PKL gitu perusahaan. Kalau ngomongin PKL kan Bu, di kelas 12 tuh setelah PKL dia tuh ngasih laporan ke ibu atau nanti ada sidang lanjutannya? Soalnya kan kalau zaman aku SMK ya udah aku cuma ngasih laporan nih, aku nggak ada sidang. Yang aku dengar kan dari beberapa SMK lain tuh ada sidang. Kalau di sini tuh gimana Bu? Kalau di sini nanti ada akan ada sidang PKL di bulan Januari pertengahan. Makanya abis gelar karya DKV itu sidang PKL gitu. Dimana sebenarnya agak crowded juga sih, karena kan yang membuat gelar karya ini kelas 10-11 dan tiba-tiba ada kakak kelasnya nih kelas 12 yang udah masuk dari awal Januari. Agak crowded, gimana nih cara ngaturnya nih? Gimana nih sinkron nih gak otaknya nih antara, karena kan saya juga jadi saya megang tuh bukan hanya satu ya kebetulan ya. Kebetulan saya karena kaprok juga wali kelas 10 juga, jadi saya megang semua kelas dan itu ya itu harus mental saya juga harus kuat gitulah ya. Itu sih. Banyak banget kerjaannya ya Bu? Ya lumayan gitu, apalagi saya juga lagi kuliah gitu, jadi harus tetap semangat. Itu sih jadi cerita deh gitu. Nah untuk mereka habis PKL melakukan sidang, itu untuk di sini tuh ada uji kom LSP sendiri? Ada, pasti ada. Seluruh sekolah SMK pasti ada yang namanya USK. Dan ya kalau berbicara USK, di kita itu USK-nya P3 yang mana bekerja sama dengan pihak industri. Mungkin kalau di sekolah-sekolah negeri atau swasta yang lain itu USK-nya dari LSP P1. Bedanya kenapa kalau P1 itu ya untuk jejaring sekolah gitu lah ya. Kalau P3 langsung ke industri gitu sih bedanya. Jadi kita di luhur bekerja sama P3 karena langsung ke industri. Ini lebih enak P3 dan lebih kondisional aja gitu, fleksibel antara apa yang kita ajarkan kita bisa request ke dalam P3 gitu sih. Dan sebenarnya agak kalau berbicara dengan LSP, P1, P2, P3 itu agak luas sih cakupannya gitu. Di sini mereka selesai PKL, uji sidang, terus langsung LSP. Mungkin di LSP sih rencananya habis Lebaran. Karena kegiatan saya setelah sidang PKL mereka, saya juga nguji kebetulan. Saya nguji di sekolah-sekolah lain gitu, di sekolah swasta maupun negeri gitu. Jadi ya sama-sama diatur sih jadwal saya, gimana caranya sekolah juga bisa ngerti saya nguji keluar, akhirnya yang sekolah LSP-nya nanti habis Lebaran gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk pesan Ibu nih, untuk generasi muda yang ingin masuk ke dunia desain tuh apa sih pesan-pesannya? Oke, pesan-pesannya ya, pokoknya untuk anak muda, apalagi anak muda Gen Z ya zaman sekarang, yang apa-apa maunya disuapin terus. Ya saya harap kalian bisa mendewasakan diri lagi, apalagi mau atau berpacu tertarik kepada dunia desain gitu. Karena dunia desain ini sangatlah luas, sangat sayang kalau kalian sia-siakan dengan kemalasan kalian gitu. Jadi yang saya harapkan kalian kembangkan, gali lagi, deketin guru-guru yang pintar atau teman-teman yang pintar, cari relasi seluas-luasnya gitu terkait dunia atau bidang DKV ini. Seperti itu. Dan juga sebelum masuk ke dunia DKV kamu harus punya gambaran. Oh ternyata begini ya dunia DKV, jadi kamu nggak kaget gitu ketika sudah masuk. Dan akhirnya ketika sudah masuk kalau kaget nyesel kan, itu jangan sampai nyesel gitu. Atau ada omongan disuruh orang tua gitu, jangan sampai seperti itu sih sebenarnya. Kalau bisa walaupun disuruh sama orang tua bilangnya dari hati sendiri, seperti itu sih kayak gitu. Oke teman-teman Standa, aduh nggak terasa ya Bu, 60 menit Ibu nemenin kita untuk berbincang-bincang mengenai pendidikan, kreativitas di DKV itu sendiri. Nah, padahal masih banyak banget nih yang pengen diobrolin, tapi karena waktunya udah habis. Terima kasih banyak untuk Ibu Ama telah meluangkan waktunya, dan buat teman-teman Standa yang udah mau nonton kita terus, tetap di
Standa, serius tapi bercanda.